Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis bismillah di kolom komentar sebagai dukungan agar channel ini semakin maju dan penuh keberkahan. Yuk, kita mulai videonya. Sudah berbulan-bulan Farel Prayoga tidak melihat wajah ayah kandungnya secara langsung. Hanya melalui foto lama yang mulai memudar, sosok itu tetap hidup di ingatannya. Waktu kecil, Farel pernah sangat dekat dengannya, sebelum badai kehidupan memisahkan keduanya. Kini, setelah semua yang terjadi, setelah ayahnya keluar dari penjara dan Farel tumbuh menjadi penyanyi sukses, takdir mempertemukan mereka kembali. Hari itu di sebuah warung sederhana di pinggiran Jakarta, Farel datang bersama Om Rais, manajernya. Ia mengenakan hoodie hitam dan masker, tak ingin menarik perhatian orang. Hatinya berdebar, bukan karena konser besar atau tampil di TV, melainkan karena ia akan menatap wajah ayahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ketika sosok pria itu datang, langkahnya gontai, wajahnya menua lebih cepat dari usia. Rambut mulai memutih, dan mata yang dulu tajam kini tampak redup. Farel, suaranya serak, seperti tak yakin. Farel menatapnya lama, lalu membuka masker. Iya, ini aku. Sekejap dunia seolah berhenti berputar. Air mata yang ditahan bertahun-tahun tumpah di antara dua jiwa yang pernah tercerai oleh waktu. Mereka berpelukan tanpa suara, hanya dada yang naik turun menahan tangis. Farel tak lagi melihat sosok ayah yang dulu meninggalkannya, tapi seorang manusia yang menanggung beban penyesalan. Om Rais menunduk haru. Ia tahu pertemuan ini bukan hal mudah bagi Farel. Butuh keberanian besar untuk memaafkan masa lalu, terlebih seseorang yang sempat menorehkan luka. Namun Farel memilih jalan itu, karena ia tahu, kebahagiaan sejati tak akan datang dari dendam. Ayahnya meminta maaf berulang kali, tangan gemetar menepuk bahu Farel. Ayah nggak pantas ketemu kamu, Rel, ayah banyak salah. Farel menatapnya dengan senyum kecil. Sudahlah, iya, aku nggak mau bahas masa lalu. Yang penting ayah sekarang sehat dan mau mulai hidup baru. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, dua hati yang dulu hancur mulai kembali menyatu. Bukan karena waktu yang menyembuhkan, tapi karena ketulusan yang menolak menyerah pada luka. Farel tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang besar, bukan tentang karir, tapi tentang keluarga. Sejak pertemuan itu, Farel mulai sering datang diam-diam ke kontrakan kecil ayahnya. Mereka berbincang, tertawa pelan, dan perlahan menjembatani masa lalu yang sempat runtuh. Tidak semua luka harus diceritakan, cukup dirangkul dalam keheningan yang penuh pengertian. Dan di setiap tatapan ayahnya, Farel selalu menemukan satu hal yang membuatnya ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menjadi tanda bahwa ia sungguh memaafkan sepenuh hati. Malam itu, Farel duduk sendirian di balkon apartemennya di Jakarta. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah sana, seolah ikut menyaksikan pikirannya yang penuh sesak. Pertemuan dengan ayahnya membuka kembali kenangan yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Tentang malam ketika ibunya menangis karena kepergian sang suami. Tentang rasa marah dan kecewa yang dulu tumbuh dalam dadanya. Namun anehnya, rasa marah itu kini tak lagi sama. Semakin sering ia melihat ayahnya, semakin ia paham bahwa hidup memang bisa menjerumuskan siapapun, tapi tidak semua orang bisa bangkit dan menyesali perbuatannya. Dan ayahnya, kini sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Om Rais, yang duduk di sampingnya, tahu betul apa yang dipikirkan Farel. Kamu masih kepikiran soal beliau, iya? Tanya Om Rais pelan. Farel mengangguk. Aku nggak tahu kenapa, Om. Dulu aku janji nggak mau ketemu lagi. Tapi waktu lihat dia sekarang, rasanya aku cuma pengen bantu. Kadang Allah kasih kita luka bukan buat menghukum, jawab Om Rais bijak, tapi buat ngajarin cara menyembuhkan. Kamu udah besar, Rel. Mungkin sekarang saatnya kamu jadi penyembuh itu. Kata-kata itu membuat hati Farel bergetar. Ia menatap langit malam, mengingat betapa hidupnya berubah sejak pertama kali viral di atas panggung. Uang, popularitas,
dan perhatian datang silih berganti. Tapi semua itu terasa hampa jika di dalam hatinya masih ada ruang kosong, ruang bernama ayah. Keesokan harinya, Farel mengunjungi rumah kontrakan sang ayah lagi. Melihat kondisi tempat tinggal yang sempit dan dindingnya lembab membuat dadanya perih. "Ayah betah di sini?" tanyanya pelan. Sang ayah tersenyum tipis. "Ya beginilah, nak. Yang penting bisa istirahat dan gak nyusahin siapa-siapa." Jawaban itu membuat dada Farel sesak. Ia tak ingin melihat ayahnya hidup seperti itu. Di matanya, sosok ayah tetaplah seseorang yang harus dihormati dan dijaga, tak peduli masa lalu seburuk apa. Dalam diam, sebuah niat mulai tumbuh di hatinya, ia akan memberikan tempat tinggal yang layak untuk ayahnya. Tempat untuk benar-benar memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, ayah Farel mengundangnya makan malam di warung sederhana. Di meja kayu kecil itu, mereka duduk berdua dengan hidangan seadanya. Namun malam itu, suasananya terasa berat. Ayahnya tampak gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan sejak lama. "Rel," ucapnya pelan, "ayah tahu ayah nggak pantas lagi dipanggil ayah sama kamu. Tapi boleh nggak malam ini ayah jujur sepenuhnya?" Farel menatapnya tenang. "Boleh, iya. Aku dengerin." Lalu ayahnya mulai bicara, tentang kesalahan masa lalu, tentang keputusan buruk yang membuatnya terjerumus, dan tentang penyesalan yang tak pernah berhenti menghantui. Setiap kata terasa seperti duri menembus hati Farel, tapi ia tetap diam mendengarkan. Ayahnya menunduk dalam-dalam, air mata jatuh membasahi meja. "Waktu ayah di penjara, yang paling ayah sesali cuma satu, nggak bisa ngelihat kamu tumbuh jadi anak baik. Ayah cuma bisa dengar kamu nyanyi dari radio, dan setiap kali dengar, ayah nangis." Farel terdiam, dadanya sesak, tapi di balik kesedihan itu, ia melihat ketulusan yang nyata. "Yah," katanya perlahan, "yang sudah lewat biarlah lewat. Aku juga punya salah. Aku pernah benci sama ayah, pernah berdoa biar nggak ketemu lagi. Tapi sekarang aku sadar, aku juga butuh ayah." Ayahnya terisak. "Kamu terlalu baik, Rel. Ayah nggak pantas dapat ampunan ini." Tapi Farel menggeleng sambil menatap langit. "Kalau Allah aja bisa maafin hambanya, kenapa aku nggak bisa maafin ayah?" Malam itu mereka berpelukan lama. Tidak ada kata lain, hanya tangis dan keheningan yang menyelimuti. Bagi Farel, itu adalah malam ketika dinding kebencian akhirnya runtuh. Dan bagi sang ayah, itu adalah malam ketika ia akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun tersesat dalam penyesalan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Farel pulang ke Banyuwangi untuk menemui ibunya. Di ruang tamu sederhana itu, ia duduk bersama wanita yang telah mendidiknya sendirian sejak kecil. Ibu Farel tersenyum hangat melihat anaknya pulang. Tapi Farel tahu, ada hal penting yang harus ia bicarakan. "Ibu," katanya pelan, "aku udah ketemu ayah." Senyum di wajah ibunya perlahan memudar. Ia menatap anaknya lama, kemudian menarik napas dalam. "Kamu marah, Bu?" tanya Farel hati-hati. Ibunya menggeleng. "Tidak, nak. Ibu cuma takut kamu disakiti lagi." Farel memegang tangan ibunya erat. "Ayah udah berubah, Bu. Aku tahu dulu banyak salahnya, tapi aku pengen bantu dia. Aku pengen dia punya tempat tinggal yang layak." Air mata ibunya menetes pelan. "Nak, kalau itu yang membuat hatimu tenang, Ibu restui." Doa seorang ibu malam itu menjadi kekuatan besar bagi Farel. Dalam sujud panjangnya, ia meminta agar Allah memudahkan niatnya. Ia ingin membalas bukan hanya dengan harta, tapi dengan cinta dan keikhlasan. Karena ia tahu, memaafkan ayahnya juga bagian dari menghormati ibunya. Keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, Farel mencium tangan ibunya. "Doain aku, Bu, biar semua lancar." Ibunya tersenyum sambil menatap wajah anaknya yang kini jauh lebih dewasa. "Nak, Ibu bangga padamu. Kamu bukan cuma penyanyi hebat, tapi anak yang berhati emas." Perjalanan pulang ke Jakarta malam itu terasa panjang. Namun dalam hatinya, Farel sudah mantap. Ia akan wujudkan niat besar itu. Ia ingin melihat ayahnya tersenyum, bukan di balik dinding sempit kontrakan,
tapi di rumah yang benar-benar layak disebut tempat pulang. Sejak mendapat restu ibunya, Pharrell semakin mantap melangkah. Dalam setiap konser dan tampilannya di televisi, ia tak lagi hanya berpikir tentang karir, tapi juga tentang satu tujuan, membahagiakan ayah kandungnya. Setiap kali honor masuk, ia menyisihkan sebagian untuk tabungan rahasia, bukan untuk membeli mobil baru atau barang mewah, tapi untuk sesuatu yang lebih bermakna, rumah untuk ayahnya. Malam-malam Pharrell kini sering diisi dengan diskusi bersama Om Rais. Om, kira-kira rumah sederhana di Jakarta tapi tenang itu ada di mana, ya? Tanyanya suatu malam. Om Rais menatapnya sambil tersenyum. Kamu mau beli rumah? Pharrell hanya mengangguk pelan. Buat ayah. Aku pengen kasih kejutan. Om Rais menghela napas panjang. Ia tahu perjalanan hidup Pharrell tak mudah, dan kini melihat anak muda itu punya niat semulia itu membuatnya terharu. Rel, enggak semua anak bisa seikhlas kamu. Kamu yakin mau? Pharrell menatap lurus ke depan. Aku bukan cuma mau, Om. Aku butuh. Aku pengen ayah tahu kalau aku udah benar-benar memaafkan. Hari-hari berikutnya, Pharrell sibuk meninjau beberapa lokasi rumah. Kadang ia datang diam-diam dengan topi dan masker, agar tak dikenali penggemar. Setiap kali ia masuk ke rumah yang ditawarkan agen properti, ia membayangkan ayahnya duduk di teras sambil menyeruput kopi, atau menanam bunga di halaman depan. Bayangan itu membuat hatinya hangat. Setelah seminggu mencari, akhirnya ia menemukan satu rumah sederhana di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rumah itu tidak besar, tapi asri, dengan pagar putih dan taman kecil di depannya. Ini cocok banget, gumamnya sambil tersenyum. Ia langsung menandatangani surat pembelian tanpa ragu. Namun sebelum semuanya selesai, Pharrell meminta agar nama pemilik rumah langsung atas nama sang ayah. Saya cuma mau ini jadi rumah pertama yang benar-benar milik beliau, katanya tegas kepada notaris. Semua proses dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya. Malam itu, Pharrell pulang ke apartemennya dengan perasaan lega. Ia menatap salinan sertifikat rumah itu yang kini sudah bertuliskan nama ayah kandungnya. Air matanya jatuh tanpa disadari. Akhirnya, "Ya, ini buat ayah," bisiknya. Doa kembali terucap dari bibirnya. Ya Allah, kalau ini caraku menebus waktu yang hilang, tolong berkahilah semuanya. Ia merasa tenang, seolah beban lama di dadanya perlahan terangkat. Dan malam itu, di bawah sinar rembulan Jakarta, seorang anak yang dulu tumbuh dalam luka kini bersiap memberi kebahagiaan terbesar untuk sosok yang dulu ia rindukan dalam diam. Membeli rumah hanyalah langkah pertama. Kini, Pharrell ingin memastikan rumah itu benar-benar terasa seperti tempat pulang untuk ayahnya. Bersama beberapa kru dan sahabatnya, ia mulai menata ulang interior rumah itu secara diam-diam. Ia menolak bantuan pihak luar, semuanya ingin ia kerjakan sendiri, dengan sepenuh hati. Setiap sore setelah latihan atau syuting, Pharrell menyempatkan diri datang ke rumah itu. Ia mengecat dinding dengan warna lembut, memilih tirai bergaya sederhana, dan menata ruang tamu dengan kursi rotan yang nyaman. Di sudut ruangan, ia meletakkan foto lamanya bersama ayah dan ibu sewaktu masih kecil, satu-satunya foto keluarga yang tersisa. Om Rais sempat bertanya, "Kamu nggak capek, Rel? Kamu kerja siang malam?" Pharrell hanya tersenyum. "Capek sih, Om, tapi capek yang bahagia. Aku ngerasa lagi ngerjain sesuatu yang paling penting dalam hidupku." Ketika ruang tamu dan kamar selesai ditata, Pharrell menambahkan sentuhan pribadi. Ia menulis dengan tangannya sendiri kalimat di bingkai kecil, "Rumah ini adalah tempat pulang, bukan tempat menyesal." Tulisan itu ia letakkan di meja utama, agar ayahnya selalu ingat bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tak hanya itu, Pharrell juga menyiapkan musola kecil di sudut rumah. Ia ingin ayahnya bisa kembali memperbaiki diri lewat ibadah. Di atas rak kayu, ia meletakkan Al-Quran baru dan sajadah hijau yang harum. "Kalau ayah sholat di sini, mungkin hati beliau akan lebih tenang," ucap Pharrell lirih. Hari demi hari, rumah itu berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan. Setiap kali Pharrell menatap hasil kerjanya,
dadanya terasa hangat. Ia teringat masa kecilnya, betapa dulu ia rindu punya rumah di mana ayah dan ibu bisa duduk bersama dalam kedamaian. Kini, meski mereka tak lagi bersatu, ia ingin rumah ini menjadi simbol cinta yang tak pernah putus. Ketika semua sudah selesai, ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kejutan itu. Om Rais, aku mau undang ayah minggu depan. Aku bilang aja mau makan malam, katanya sambil tersenyum misterius. Om Rais mengangguk. Oke, tapi siap-siap ya, Rel. Aku yakin itu bakal jadi momen paling emosional dalam hidupmu. Farel tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku siap, Om. Aku cuma pengen lihat beliau bahagia. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Farel sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa semua ruangan di rumah itu satu persatu, memastikan semuanya sempurna. Bunga segar sudah tertata di vas, foto keluarga tergantung rapi, dan meja makan penuh hidangan kesukaan ayahnya. Di tangannya, ia memegang map coklat berisi sertifikat rumah atas nama sang ayah. Map itu akan menjadi saksi dari keikhlasan dan cinta seorang anak yang tumbuh dari luka menjadi ketulusan. Hari ini, semua akan berubah, bisik Farel sambil menarik napas panjang. Sekitar pukul 5 sore, ayahnya tiba bersama Om Rais. Wajah pria itu tampak heran melihat rumah yang berdiri di hadapannya. Ini rumah siapa, Rel? Kok kamu ajak ayah ke sini? Tanyanya bingung. Farel hanya tersenyum. Nanti ayah tahu. Mereka masuk ke dalam rumah, dan ayahnya terlihat semakin terpaku. Rapi banget, nak, kayak rumah impian. Farel mempersilakan duduk di kursi tamu. Beberapa menit kemudian, ia mengambil map coklat itu, menatap wajah ayahnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Yah, rumah ini, buat ayah." Suasana langsung hening. Ayahnya memandang Farel dengan mata membulat. "Buat ayah." Farel mengangguk. "Iya, iya, semua ini milik ayah. Aku udah atur semuanya atas nama ayah. Aku cuma pengen ayah tenang dan bahagia." Air mata sang ayah tak bisa dibendung lagi. Tangannya gemetar ketika menerima map itu. "Rel, kamu serius? Ini terlalu besar, nak. Ayah nggak pantas." Tapi Farel menatapnya lembut. "Ayah pantas. Karena ayah tetap ayahku, apapun yang terjadi dulu." Mereka berdua terisak dalam pelukan panjang. Tak ada kata lain, hanya suara tangis yang mengisi ruangan. Om Rais, yang menyaksikan dari belakang, ikut meneteskan air mata. Ia tahu, inilah puncak dari perjalanan panjang dua hati yang pernah terpisah karena takdir. Sore itu, rumah baru itu menjadi saksi bahwa cinta seorang anak kepada ayahnya tidak bisa dikalahkan oleh masa lalu, seburuk apapun itu. Setelah suasana sedikit tenang, Farel mengajak ayahnya berkeliling rumah. "Lihat, ya, ini kamar ayah. Aku desain sendiri. Warna catnya aku pilih biar adem," katanya sambil membuka pintu kamar. Ayahnya menyentuh dinding, lalu menatap langit-langit. "Masya Allah, aku nggak ngangka, Rel. Aku pikir aku nggak bakal punya rumah lagi di dunia ini." Di ruang tamu, Farel menunjukkan foto lama mereka bertiga, dirinya, ibu, dan ayah, yang sudah dibingkai indah. Ayahnya menatap foto itu lama, lalu memeluknya. "Dulu ayah nyesel banget ninggalin kalian. Tapi kamu malah kasih aku rumah. Kamu terlalu baik, nak." Farel hanya menjawab dengan senyum kecil. "Aku cuma pengen ayah tahu, nggak ada dendam di hatiku. Aku pengen kita mulai lagi dari nol." Kata-kata itu membuat sang ayah kembali menangis. "Kamu bukan cuma anakku, Rel. Kamu malaikat yang Allah kirim buat nyadarin ayah." Setelah itu, mereka makan malam bersama. Di tengah meja, lilin kecil menyala dengan cahaya lembut. Farel dan ayahnya saling bercerita tentang hidup, tentang kesalahan, dan tentang harapan baru. Malam itu, tawa dan tangis bercampur menjadi satu, membentuk kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Ketika waktu menunjukkan hampir pukul 9, Farel memandang ayahnya. "Yah, rumah ini bukan hadiah buat nutupin masa lalu. Ini tanda kalau aku udah ikhlas."
Aku pengen ayah bahagia dan dekat sama Allah. Ayahnya menatapnya haru. Rel, kamu udah nyembuhin hati ayah yang rusak bertahun-tahun. Malam itu, mereka sholat berjamaah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suara takbir dan doa bergema lembut di dalam rumah baru itu. Farel menangis dalam sujudnya, bersyukur atas kesempatan kedua yang Allah berikan. Ayahnya pun terisak, menyesali masa lalu sambil memohon ampun. Ketika mereka selesai sholat, suasana terasa damai. Rumah ini akan selalu aku jaga, Rel, ucap ayahnya. Biar jadi tempat aku menebus dosa dan menua dengan tenang. Farel tersenyum, lalu menjawab, itu yang aku harapkan, ya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk lewat jendela rumah baru itu. Ayah Farel sudah duduk di teras sambil membaca Al-Quran. Pemandangan itu membuat Farel tersenyum dari jauh. Ia tahu, doanya dikabulkan, ayahnya mulai kembali mendekat pada jalan yang benar. Setelah sarapan bersama, Farel mengajak ayahnya ke musola kecil yang ia siapkan. Yah, aku pengen kita sholat duha bareng, ujarnya lembut. Ayahnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka berdua berdiri di atas sajadah hijau itu, dengan cahaya matahari menembus tirai. Dalam sujudnya, Farel tak bisa menahan air mata. Ia bersyukur telah diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang dulu hancur. Sementara di sampingnya, sang ayah menangis lebih keras, menyadari betapa besar kasih anaknya. Setelah sholat, mereka saling berpelukan, tanpa kata. Rel, mulai hari ini ayah janji gak akan sia-siakan hidup. Aku mau jadi orang yang lebih baik, katanya dengan suara bergetar. Farel mengangguk. Itu aja udah cukup buat aku, ya. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar hidup. Setiap pagi terdengar lantunan ayat suci, dan setiap sore aroma kopi memenuhi udara. Farel sering datang sepulang dari kegiatan, duduk di teras sambil bercakap ringan. Mereka seperti menemukan kembali bagian hidup yang dulu hilang. Di suatu sore, Farel berkata, "Yah, dulu aku sering nyanyi lagu, Ojo dibandingke, sambil ingat ayah. Tapi sekarang aku nyanyi buat rasa syukur." Ayahnya tertawa kecil, dan ayah dengar lagu itu di penjara, "Nak. Ayah nangis waktu tahu itu suara kamu." Suasana hening, lalu keduanya tertawa dalam haru. Rumah baru itu kini menjadi simbol perdamaian, bukan hanya antara ayah dan anak, tapi juga antara masa lalu dan masa depan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan ayah Farel benar-benar berubah. Ia kini aktif di lingkungan sekitar, sering ikut pengajian dan membantu warga. Rumah pemberian Farel menjadi tempat orang datang bersilaturahmi, bukan hanya sekadar bertamu. Wajahnya tak lagi murung, melainkan tenang dan bersinar. Suatu sore, Farel datang membawa kamera. "Yah, aku mau bikin vlog kecil buat kenangan tentang rumah ini." Ayahnya tertawa. "Ya ampun, ayah mau masuk YouTube." Farel mengangguk. Biar semua orang tahu, bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang, selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Saat kamera mulai merekam, Farel berkata dengan nada haru, "Rumah ini bukan cuma bangunan, tapi doa yang jadi nyata. Aku pengen semua anak tahu, kasih sayang gak bisa diputus waktu." Ayahnya menatapnya penuh bangga. Dan ayah pengen semua orang tahu, gak ada kata terlambat untuk jadi ayah yang baik. Setelah rekaman selesai, mereka duduk di teras, memandangi langit senja Jakarta. Farel bersandar di bahu ayahnya, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. "Aku bahagia, yah," katanya pelan. "Terima kasih udah mau berubah." Ayahnya tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Yang harusnya bilang terima kasih itu ayah, Rel." Azan maghrib berkumandang, memecah keheningan. Mereka berdua berdiri, berwudu, lalu menunaikan sholat bersama di musola kecil itu. Suara doa mereka menyatu, naik ke langit, membawa kedamaian yang tak tergambarkan. Setelah selesai, ayahnya berkata pelan, "Kalau nanti ayah udah nggak ada, jaga rumah ini baik-baik ya, Rel. Karena rumah ini bukan cuma milik ayah, tapi milik hati kita berdua." Farel mengangguk, air mata menetes tanpa kata.
Malam itu, Jakarta kembali tenang. Dari balik jendela, dua sosok itu terlihat tersenyum dalam cahaya lampu rumah. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi penyesalan, hanya cinta yang tumbuh dari maaf dan doa. Dan di langit, seolah bintang ikut bersaksi bahwa kasih seorang anak kepada ayahnya adalah cinta yang tak akan pernah padam. Tak ada yang lebih indah daripada hati yang memilih memaafkan. Farel telah mengajarkan kita bahwa kasih sayang seorang anak bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Sebuah rumah mungkin tampak seperti hadiah besar, tapi sejatinya, hadiah terbesar adalah maaf dan doa tulus dari hati yang ikhlas. Namun sebelum video ini berakhir, kami ingin menyampaikan dengan penuh hormat. Cerita ini bukanlah kisah nyata sepenuhnya, melainkan cerita fiksi yang terinspirasi dari kehidupan penyanyi muda Farel Prayoga. Semua alur, tokoh, dan dialog disusun untuk tujuan hiburan dan inspirasi, bukan untuk dijadikan berita atau isu. Kami berharap kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keluarga, betapapun retaknya, selalu bisa disatukan kembali dengan cinta dan doa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis, Alhamdulillah, di kolom komentar kalau kamu ikut terharu dengan kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga hati kita selalu dijaga oleh cinta dan keikhlasan.